أجمعين. شغل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khairul Ummah, wabil khusus Ketua Bapak Ustadz Hanifan, beserta para sepuh tokoh masyarakat, para pemangku wilayah, jamaah sekalian ya insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Kenikmatan Allah yang tiada terhingga jumlahnya, sehingga siapapun di antara kita yang hendak menghitung nikmat Allah niscaya tidak akan ada yang sanggup. Allah sampai menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah niscaya tidak akan ada yang sanggup, saking banyaknya. Karunia nikmat Allah yang luar biasa itulah patut wajib kita syukuri. Rasa syukur seorang hamba atas karunia nikmat Allah menjadikan Allah ridho. Dengan keridhoannya lah Allah akan mudah menambah setiap kali nikmat yang kita syukuri. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Memperbanyak membaca sholawat itu bagian dari perintah Allah, itu bagian dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pernah menyatakan di dalam sabdanya, inna aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholah. Sungguh golongan manusia yang pertama kali bersamaku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Momentum membaca sholawat dimanapun berada, kapanpun, selama di tempat yang layak, itu boleh. Allah dan para malaikatnya sebelum memerintah Allah kepada orang-orang yang beriman mencontohkan terlebih dahulu bersolawat. Sehingga tentu Allah sendiri yang maha pencipta bersolawat kepada makhluknya. Tentu beda makna solawat Allah, solawat malaikat dengan solawatnya kita itu beda makna. Kalau Allah bersolawat kepada baginda Nabi itu sebagai bentuk tahmid, sebagai bentuk pujian bangganya Allah telah menciptakan salah satu makhluk yang paling mulia. Salawatnya para malaikat sebagai bentuk penghormatan, salawatnya kita sebagai bentuk harapan dan doa. Nah, jika Allah dan para malaikatnya saja mencontohkan dalam bersolawat, tentu kita selaku umatnya sebagai rasa syukur yang luar biasa kita mengenal iman, mengenal Islam dengan segala kenikmatan yang ada itu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika orang menyatakan dengan bangganya karena nikmat iman dan Islam, tentu yang patut disyukuri adalah
Sebab wasilah siapa kita mengenal iman dan Islam? Tentu sebab wasilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wasilah itulah kita menunjukkan rasa terima kasih. Sebagaimana syukurnya kita atas segala nikmat karunia Allah yang Allah nanti kembalikan manfaatnya bertambah kenikmatan. Sama sebagai bentuk rasa syukurnya kita atas iman dan Islam melalui wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita memperbanyak baca sholawat yang manfaatnya adalah inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholah. Al jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dengan segala kenikmatannya diperuntukkan bagi orang-orang yang mau bersolawat, bersalam, bertabaruk kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kita bersolawat itu ya manfaatnya buat kita. Nggak ada yang bersolawat, Nabi Muhammad ya tetaplah sebagai manusia yang paling agung. Tanpa ada yang berselawat, tetaplah Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi manfaat selawat ya kembali kepada diri kita. Mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang menjadi ahli sholawat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesunahan yang senantiasa melekat pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah riyadhatun nafs, melatih diri melalui puasa. Puasa sebagai bentuk amaliyah yang ada di seluruh penganut agama. Jadi syariat puasa itu ada di seluruh penganut agama. Dan Islam memberikan pengajaran melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tata cara berpuasa. Keluar daripada puasa Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk rajin berpuasa. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas perkara puasa yang disunahkan, sekaligus memberi klarifikasi ada kelompok tertentu yang membiasakan puasa di luar dari puasa yang menjadi amaliyah Nabi, tapi Nabi tidak melarangnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu fasal yustahabu disunahkan iktharu memperbanyak min saumit tatawwu'i daripada puasa tatawwu, puasa yang disunahkan. Wahal yukrahu, apakah dimakruhkan saumud dahri, puasa setahun penuh? Qala Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi berpendapat na'am, makruh, dimakruhkan. Wa qala Al-Imam Ghazali, Imam Ghazali berpendapat huwa masnunun, puasa dalam setahun itu disunahkan. Wa qala al-aktsaruna, mayoritas ulama berpendapat in khafa minhu diraran aw fatahaqqa kariha wa illa fala. Nah, mayoritas ulama berpendapat jika dikhawatirkan membahayakan dirinya atau melalaikan hak dirinya, maka makruh. Wa illa, dan jika tidak membahayakan diri,
tidak melalaikan haknya, fala maka tidak makruh. Wa yustahabu dan disunahkan saumul itsnaini, puasa Senin, hari Senin, wal khamis dan hari Kamis. Wa ayyamal bidi dan hari yang putih. Ini dalam riwayat ayyamul bid itu ya 13, 14, 15 setiap bulan Dzulhijjah. Nah, setiap bulan Hijriah. Man min kulli syahrin, mohon maaf, wa ayyamal bidi dan puasa di hari-hari putih, min kulli syahrin dari setiap bulan, wa hiya thalitha asyara wal rabi' asyara wal khamis asyara, yakni pada tanggal 13, 14 dan 15 bulan Dzulhijjah. Fal ihtiyatu saumahu aidan wa yustahabu dan disunahkan saumu sanatin, puasa, mohon maaf, wa yustahabu dan disunahkan saumu sittati ayyamin min Syawal, disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Wal afdalu dan yang paling utama saumuha, puasa Syawal, mutatabi'atan muttasilatan bil Id, yaitu puasanya di bulan Syawal itu yang paling utama adalah puasa yang terus menerus tanpa putus di hari Id. Maksudnya wal afdalu saumuha mutatabi'atan muttasilatan bil Id itu puasa di tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan 6 hari berturut-turut. Mutatabi'atan muttasilatan, berturut-turut berkesinambungan. Itu afdalnya. Jadi bukan suatu aturan yang wajib ketika puasa sunnah bulan Syawal itu di tanggal kedua berturut-turut, tidak. Itu afdalnya. Saya sering mengamalkan puasa Syawal itu di pertengahan ke akhir, atau minimal ketika tamu sudah mulai pada berkurang. Kenapa? Karena kita punya tradisi yang berbeda. Di Indonesia itu kan tradisinya Syawal itu kan banyak tamu. Syawal itu banyak tamu, ya Syawal itu banyak hidangan. Padahal Nabi sendiri menganjurkan salah satu cara menghormati tamu, demi kehormatannya ketika tamunya itu tamu penting, kita puasa sunnah itu boleh kok dibatalkan puasanya. Demi menemani dia, si tamu, sebagai bentuk penghormatan. Karena kata Kanjeng Nabi, ya mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kita lagi puasa nih, banyak tamu. Salah satu cara menghormati tamu itu memberikan hidangan. Lah, tamu kalau kitanya lagi puasa segen. Tamu tahu kita lagi puasa, kita hidangin, ya diem-diem baik tamunya. Dan padahal salah satu membahagiakan tamu adalah kita memulai menunjukkan makan dan mempersilahkan. Si tamu itu merasa benar-benar murni dihormati, murni dihargai. Nah, kita ngidangin nih berbagai makanan enak, ada tamu. Tamu dipersilahkan tapi kitanya diem, kagak minum, kagak makan. Ya tamunya lagi diem, segen. Ya. Tapi kalau kita nih sebagai tuan rumah, nih kita kan pernah bertamu ya. Ketika kita dihidangkan gitu ya, beriringan dengan itu si tuan rumah mempersilahkan sambil minum, sambil makan. Nah kita kayak ikut semangat. Tapi ketika dipersilahkan tuan rumahnya diem. Kita sebagai tamu, ini nawarin basa-basi kali ya. Gitu. Karena kita punya tradisi, Syawalan itu kan kadang sampai hari ke-7 ya. Ada tamu yang silaturahim. Kan kagak enak. Makanya saya salah satu orang yang
ketika dulu mondok itu membantah. Jadi tidak diharuskan kok. Karena di sini dikatakan wal afdolu, utamanya hari yang dipuasai itu hari mutatabi'atan muttasilatan bil id. Hari yang menyertai dan berkesinambungan selanjutnya setelah hari Id. Berarti kan tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, 6 hari. Itu disunahkan utamanya. Lah masalahnya kan di kita punya tradisi. Ya minimal lah 3 hari sampai 7 hari mau ada baik yang namanya silaturahim. Dari kerabat jauh, dari siapa gitu, teman-teman. Kan gak enak kalau kita lagi puasa, ngumpul bareng. Kadang ada halal bihalal segala. Maka saya suatu saat pernah ngejek salah satu teman. Saya itu ketika di rumah mengadakan khotmil Quran. Di hari kelima bulan Dzulhijjah itu. Kebetulan memang dia rajin puasa. Rajin puasa itu. Kalau bulan Syawal saya kenal dia rajin puasa. Ketika saya persilahkan, jadi teman-teman ikut segan gara-gara ada dia. Nah kita kan kalau ngadepin orang puasa kan jadi gak enak, makan minum gak ya? Ada perasaan gak enak. Ente ngargain temen gak? Ente ngargain tuan rumah gak? Ente ngargain hidangan gak? Batalin puasa lu. Kata kita begitu. Lah gak bisa. Ini sudah menjadi kebiasaan saya. Bisa diganti lain hari, tidak harus berturut-turut. Nah ini saya membantahnya karena dia waktu itu berpendapat bahwa puasa Syawal itu harus hari berturut-turut tanggal 2 sampai ke 7. Ente rajin berpuasa, tapi ente gak pernah baca kitab. Gitu. Dari mana ente mendapatkan ilmu bahwa puasa itu kesunahan Syawal harus hari berikutnya setelah Id berturut-turut berkesinambungan? Itu afdol. Yang jelas Nabi menyunahkan puasa Syawal 6 hari itu di bulan Dzulhijjah. Tidak harus mesti tanggal 2-nya. Yang pasti 6 hari di bulan Syawal. Mau tanggal 15 ke, mau tanggal 20 ke. Mau disatuin harinya berturut-turut ke, mau dipisah-pisah ke, enggak masalah. Yang penting di bulan Syawal. Yang benar kata dia. Saya sodorin kitabnya. Nih. Iya ya. Akhirnya dia seperti menemukan mutiara gitu loh. Dia begitu lahapnya makan gitu. Dalam hati, berarti selama ini dia mengamalkan itu atas dasar kebodohan ya. Dia mengamalkan puasa dengan istiqomahnya berdasarkan kebodohannya. Karena waktu itu dia ngeyel. Harus berturut-turut, kalau disela-selai atau telat dengan pergantian hari itu udah gak sah lah. Dari mana ketentuannya? Saya sodorin. Nih. Oh iya ya. Udah, dia makan minum dengan lahapnya. Sepertinya dia mensyukuri dalilnya ketemu itu. Berarti kan selama ini dia mengamalkan sesuatu yang baik sekalipun karena kebodohannya. Tapi kalau tanpa alasan kebodohan itu menjadi keberkahan dia. Istiqomah gitu kan ya. Tapi justru menjadi sebuah bencana manakala dia meyakini dari sesuatu yang salah meskipun benar. Misalnya suatu saat karena ada hal mendesak baru 3 hari atau berapa hari dia harus batal puasanya. Karena keyakinan dia sama sekali tidak puasa berikutnya. Karena kalau sudah dibatalkan di tengah-tengah tidak berlaku. Berarti kan rugi. Padahal boleh. Nah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa yustahabbu, dan disunahkan shaumut tasu'a wa asyura. Disunahkan puasa tasu'a, puasa asyura. Puasa tasu'a itu tanggal 9, asyura tanggal 10 bulan Muharram. Asbabun wurud tentang berkaitan puasa tasu'a dan asyura itu tatkala Nabi
menyaksikan orang-orang Yahudi itu berpuasa di tanggal 9. Mohon maaf, di tanggal 10. Di tanggal 10. Ketika ditanya orang Yahudi, dasarnya apa kalian berpuasa setiap tanggal 10 Asyura? Tanggal 10 Muharram. Kata mereka, Nabi kami, Nabi Musa, dulu diselamatkan dari kejaran Fir'aun sampai membelah lautan, berhasil dari Fir'aun, dari kejarannya itu pada tanggal 10. Oh, jika itu yang kalian lakukan sebagai bentuk syukurnya, maka kami lebih berhak, kata Nabi. Dengan riwayat kejadian itu ditelusurilah sejarah bahwa semua para nabi dan rasul terbebas dari musibah, terbebas dari ujian itu pada tanggal 10. Mendapatkan keberhasilan tanggal 10. Nabi Yunus dimuntahkan dari ikan Nun tanggal 10. Nabi Ibrahim ketika dibakar tidak mempan tanggal 10. Nabi Sulaiman ketika menaklukkan Ratu Balkis atau Bilqis tanggal 10. Jadi berbagai kejadian agung itu ya tanggal 10 para nabi. Kata Nabi, maka kami lebih berhak. Nah, ceritanya dilakukanlah amaliyah puasa. Secara kan melalui riwayatnya Nabi menyunahkan puasa itu ngikutin orang Yahudi. Tapi Nabi menyatakan kami lebih berhak kalau itu alasannya. Nah, ketika hal itu diamalkan, Ibnu Abbas itu menyela, wahai Rasul, dan jika itu diamalkan, apa bedanya kita dengan Yahudi? Apakah tidak khawatir menjadi fitnah kita ngikutin ala-ala Yahudi, tasyabuh kalau bahasa kita itu? Ya udah, kata Nabi, berikutnya iringi dengan Tasu'a, iringi dengan tanggal 9-nya untuk membedakan dengan kebiasaan Yahudi. Namun riwayat menyatakan tahun berikutnya Nabi wafat, tidak sempat. Nabi pernah memerintahkan sebagai bentuk puasa kesunahan di tanggal 9 dan 10. Tanggal 9-nya untuk membedakan dengan Yahudi. Nabi sempat memerintahkan, tapi tahun berikutnya Nabi keburu wafat, Nabi tidak sempat mengamalkan. Tapi Nabi pernah menyampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yustahabu, dan disunahkan saumu yauma Arafah li ghairil hajj. Pada hari Arafah tanggal 9 disunahkan berpuasa li ghairil haji, bagi selain orang yang haji. Qala al-ashabu yahrumu 'alal mar'ati antasuma tatawuan wa zawjuha hadirun illa bi'izni. Menurut para pengikut mazhab Syafi'i, berlaku haram berpuasa sunnah bagi seorang perempuan, seorang istri, ketika suaminya hadir, suaminya ada di rumah, illa bi'idnihi, kecuali atas izinnya. Jadi seorang wanita itu diharamkan puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah, illa bi'idnihi, kecuali berdasarkan izin suaminya. Kenapa diharamkan seorang istri berpuasa ketika suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya? Jadi begini, alasannya adalah betapa menghormati dan memberikan keleluasaan pelayanan terhadap suami itu hukumnya wajib, kapanpun dan dimanapun.
Sehingga keharaman bagi seorang istri berpuasa sunnah ketika suaminya ada di rumah, itu yang menjadikan larangannya karena memberikan batasan suami enggan untuk menyentuh istri. Maksud menyentuh itu ya menyentuh yang menjadikan berikutnya, mohon maaf, berjima misalnya. Illa bi'idnihi, kecuali ya suami mengizinkannya. Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Kebetulan istri saya tuh ya, ini apa ya, rada palma. Istri saya itu punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Dia ketika sebelum subuh atau bahkan ba'da subuh, sering izinnya tuh ba'da subuh, kadang malamnya. Seringnya ba'da subuh. Karena puasa sunnah itu kan niatnya boleh sebelum matahari tergelincir. Dia selalu izin, Bi, saya mau puasa boleh ya? Oh boleh. Tentu biiznihi itu wilayah adab, Pak. Mana ada suami melarang istrinya melakukan amalia soleh itu. Tapi kenapa harus ada izin? Itu sebagai bentuk penghormatan seorang istri kepada suami. Izin tidak izin secara syariat dia sah. Tapi kesucian dan kehormatan seorang istri itu terhijab oleh suami. Maka apapun amaliyah, kesunahan, itu dapat dikalahkan oleh izinnya sang suami. Karena menjaga kehormatan, menjaga harga diri suami itu wajib hukumnya. Sementara puasa itu hukumnya sunnah. Tentu sebagai suami yang baik, kita mengizinkan. Kita mengizinkan. Bisa jadi khawatir misalnya, si suami punya keinginan untuk jima gitu kan. Ketika minta izin, suami berhak menyatakan tidak juga. Karena pingin misalnya. Tapi tentu suami yang baik, kalau tanpa hajat yang mepet, yang mendesak, izinkanlah. Satu, menjaga kehormatan daripada amaliyah sunnah dia. Yang kedua, melegakan hati istri atas izin tersebut, sehingga istri lebih semangat untuk melakukan amaliyah-amaliyah sunnah yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian di antara perkara-perkara sunnah puasa yang disunahkan. Wa man syara'a fi shaumil qada'i fa in kana 'alal fawri lam yujiz al khuruj. Dan barang siapa mensyariatkan puasa qada sementara dia luput, maka tidak cukuplah keluar darinya. Maksudnya begini, orang yang melakukan puasa qada yang tidak mencukupi baginya untuk keluar rumah, maksudnya ketika seorang melakukan puasa qada karena alasan-alasan yang memang diperbolehkan qada, maka selama puasa dia tidak boleh keluar. Larangan ini bukan larangan wajib, larangan ini larangan anjuran. Ketika qadanya seseorang puasa qada tadi karena urusan fisik lemah, karena urusan godaan yang kuat, kalau keluar rumah lebih berat lagi menjaga puasanya, maka dianjurkan tidak keluar rumah. Begini maksudnya, Pak. Kita lagi puasa qada. Kemarin waktu Ramadan itu batal gara-gara kecapean kerja atau tidak kuat nahan godaan di luaran misalnya.
Maka ketika melakukan puasa qadha karena alasan-alasan tertentu tadi, hendaklah dia tidak keluar rumah agar puasa qadhanya terjaga. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seputar puasa yang disunahkan. Adapun puasa yaumud dahar tadi, tentu puasa yang dimaksud bolehnya puasa selama setahun itu adalah puasa yang mengecualikan puasa hari-hari yang dilarang. Misalnya tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, itu terlarang, itu diharamkan. Atau terlarang puasa hari Sabtu kecuali ia mengiringinya dengan hari sebelum atau sesudahnya. Nah, puasa hari Sabtu ini bukan larangan mutlak bersifat haram, bukan. Nabi pernah melarang puasa di hari Sabtu kecuali diiringi oleh puasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Karena puasa hari Sabtu itu salah satu puasa kebanggaannya orang Yahudi. Jadi kalau misalnya kita pengen puasa hari Sabtu karena qadha misalnya, kebetulan ya udah. Misalnya qadha Ramadan itu pernah meninggalkan puasa Ramadan baik perempuan atau laki-laki lah berapa hari. Nah, ketika sekian hari itu menginjak hari Sabtu, maka jangan dimulai hari Sabtu. Kalaupun toh dimulai hari Sabtu, maka harus diiringi dengan minggunya. Atau sebelum hari Sabtunya, berarti dari Jumatnya. Artinya jangan di hari Sabtunya persis, kalaupun toh terpaksa memulai hari Sabtu, iringilah dengan hari Minggunya. Lebih bagusnya lagi, iringi sebelum hari Sabtunya. Nah, itu hal-hal yang bolehnya orang berpuasa setahun full itu boleh. Tapi tentu tidak melakukan puasa di hari-hari yang jelas diharamkan. Kenapa? Karena ini pernah juga dilakukan dalam riwayat itu sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu kan pernah curhat puasa wisol. Puasa wisol itu puasa sepanjang hari. Sepanjang hari. Jadi sebagaimana tadi di muka dijelaskan bahwa amalan puasa itu jauh sebelum syariat Islam sudah ada. Bahkan semua agama punya. Semua agama punya amalan puasa. Apalagi orang-orang Hindu Buddha itu pada rajin puasanya. Orang kejawen pada rajin puasanya. Nah, kejawen ya. Satu saat tuh sahabat Abu Bakar tuh ditegur oleh Nabi berkaitan dengan, Nabi tahu sahabat Abu Bakar senang puasa wisol. Puasa wisol itu puasa 24 jam. Maksudnya makan minumnya hanya berkesempatan di waktu maghrib. Nih misalnya waktu maghrib makan minum. Itu setelah maghrib, itu besok harinya sampai maghrib lagi nggak makan minum. Namanya puasa wisol, tanpa sahur lah. Nabi melarang. Lalu sahabat Abu Bakar menyela, wahai Rasul, bukankah engkau mengamalkan itu juga? Kata Nabi, aku beda lah. Kalau aku beda, Allah telah menjaga rizkiku. Artinya ada suatu amalan Nabi yang hanya Nabi mutlak, tidak boleh ditiru oleh umatnya. Sebagaimana kesunahan berpoligami misalnya. Lah batasan 4 itu nas Al-Quran. Lah saya pengen ngikut Nabi 10, ya nggak bisa lah. 10 poligaminya Nabi itu khususnya bagi Nabi. Sebagaimana puasa wisol tadi khususnya bagi Nabi. Nah ketika kemudian terjadi dialog itu, bagaimana Rasul kalau aku senangnya berpuasa? Kan dalam riwayat tuh sahabat Abu Bakar itu memang kurus orangnya karena rajin berpuasa. Kata Nabi, ya silakan puasa dalam setahun sekalipun bahasanya. Tapi ya puasanya biasa,
bukan wisol. Tentu juga jangan dilanggar di hari-hari tertentu yang diharamkan itu. Nah itu riwayat puasa yaumud dahar. Puasa sepanjang hari dalam setahun. Dan itu ada beberapa di amalan-amalan tertentu yang diperbolehkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian. Ada yang bertanya atau nanti? Silakan Ustaz. Berkaitan dengan puasa tiap hari. Ada juga Ustaz yang berpendapat namanya puasa Yunus. Puasa Yunus, Nabi Yunus ada. Jadi dia tiap hari puasa, tapi puasanya normal. Gitu. Normal cuma tiap hari. Ya. Jadi dalam tahun itu ya benar-benar puasa kecuali hari yang dilarang. Ya, betul ada riwayat yang menyatakan itu puasanya Nabi Yunus. Tapi Nabi sendiri ketika berdialog dengan sahabat Abu Bakar tidak menyatakan itu puasanya Nabi Yunus, tidak. Asbabul wurud itulah yang kemudian para ulama menelisik, oh pembolehannya Nabi membolehkannya Nabi kepada sahabat Abu Bakar itu berkaitan karena Nabi meriwayatkannya melalui Nabi Yunus. Tapi Nabi tidak menyatakan puasalah Nabi Yunus, enggak. Nabi memperbolehkan engkau berpuasa dalam setahun silahkan, tapi jangan wisol gitu. Betul Ustaz. Ini terima kasih tambahannya. Jadi bahasa setahun itu dulu ada riwayat kebiasaannya puasa Nabi Yunus. Adapun puasa sehari puasa sehari tidak itu puasanya Nabi Daud. Monggo dipilih lah. Tapi ya kalau saya mah jikapun berpuasa melatih diri ya coba aja mulai dari Senin Kamis. Ya, coba aja mulai dari Senin Kamis. Ketika sudah sanggup istiqomah, cobalah puasa Nabi Daud. Kalau sudah mulai beristiqomah ya udah coba dalam setahun. Kalau sanggup. Tapi jika itu memberatkan tadi bahasanya. Imam Al-Baghawi menyatakan makruh. Imam Ghazali malah disunahkan. Mayoritas ulama menyatakan sama, boleh, dengan catatan jika tidak dikhawatirkan merusak badan, membahayakan diri, atau melanggar hak. Melanggar hak itu begini maksudnya. Jika engkau rajinnya puasa, lalu engkau mengabaikan kerja cari nafkah buat keluarga, lah itu nggak boleh. Ya, rajin puasa, tapi gara-gara rajin puasa malas kerja, lah nggak boleh lah. Lah kerja itu cari nafkah kewajiban, hanya untuk memperjuangkan puasa, gegayaan puasa sunnah, tapi mengorbankan kerja cari nafkah sementara itu kewajiban nafkah keluarga, lah itu malah terlarang. Makanya disitulah sebagai makruh. Nah saya malah nih baru ingat. Ketika saya dulu ketika di Banyuwangi mesantren. Itu kiai saya melarang keras. Kiai saya melarang keras berpuasa sunnah. Termasuk puasa Senin Kamis itu kiai saya melarang keras. Larangan keras kiai saya itu tentu beralasan ketika beliau menyatakan. Kulihat santri yang pada rajin-rajin puasa Senin Kamis kok belajarnya pada melehoi gitu. Di kelas pada ketiduran gitu kan. Lebah ngaji nggak semangat. Bukankah tolabul ilmi faridatun? Lah menuntut ilmu hukumnya wajib. Lah masa kewajiban menuntut ilmu dikalahkan gara-gara kalian rajin puasa? Udah nggak usah puasa. Kewajiban kalian adalah menuntut ilmu. Jika menuntut ilmu kalian terbelenggu dan terganggu, nggak usah. Allah dan Rasulnya maha tahu kemampuan kalian. Jika karena berpuasamu melalaikan kewajiban, nggak usah. Itu Nabi itu kayak saya seperti itu pernah mengucap. Ya betapa ya kita lihat, andai pun misalnya puasa Ramadan, ini kan orang awam tuh banyak yang terjebak. Puasa sih rajin tapi sholatnya kagak. Ada ya orang-orang begitu tuh ada. Ada loh. Ikut puasa Ramadan tapi sholatnya kagak. Ya, jangan. Andai pun itu terjadi, Ramadan kau gara-gara puasa Ramadan orang malah malas beribadah sholat. Niscaya puasa Ramadan itu dilarang.
Masalahnya puasa Ramadan dinas sebagai suatu kewajiban. Nah kalau enggak mah dilem, ngapain puasa Ramadan? Sholatnya malah ketinggalan. Gara-gara puasa, orang puasa aja nggak pernah, sekalinya diwajibkan puasa Ramadan, selama Ramadan tidur baik kerjanya. Zuhur lewat, asar lewat. Lebah maghrib paling sregep bangun buka puasa. Wah jangan. Nah, demikian hadirin jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit banyaknya menjadi pedoman kita. Karena ini bagian juga kesunahan Nabi. Sebagai bentuk rasa cinta kepada Nabi ya, semampu kita menghidupkan sunnah-sunnahnya di antara berpuasa. Ya kalau tadi alasan dengan berbagai halangan, sesuatu yang justru malah menjadi beban, jangan. Tapi jika itu sebagai pelatihan dan tidak mengabaikan kewajiban yang lain, itu sangat dianjurkan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya ma syaikh. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.